Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga selalu sehat ya. Sekarang kita akan belajar materi kelas 4, tema 7, subtema 3, indahnya persatuan dan kesatuan negeriku. Muatan ilmu pengetahuan sosial. Tapi sebelum belajar, kita membaca basmalah dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, kita akan belajar tentang keragaman aktivitas ekonomi di Indonesia. Indonesia adalah negara yang kaya akan keberagaman. Indonesia juga memiliki aktivitas ekonomi yang sangat beragam. Aktivitas ekonomi dibagi menjadi 3 jenis, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Aktivitas ekonomi masyarakat disesuaikan oleh kondisi alamnya. Masyarakat melakukan aktivitas atau kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan ekonomi di bidang pertanian. Banyak masyarakat Indonesia yang melakukan aktivitas pertanian. Oleh karena itu, Indonesia disebut sebagai negara agraris. Ada beberapa faktor yang mendukung aktivitas ekonomi di bidang pertanian. Di antaranya 1. Indonesia memiliki iklim tropis. 2. Indonesia mendapat sinar matahari dan curah hujan yang cukup. 3. Indonesia memiliki banyak gunung berapi, sehingga tingkat kesuburan tanah tinggi. Berdasarkan kondisi geografis Indonesia, aktivitas pertanian dibagi menjadi 2, yaitu 1. Pertanian lahan basah, membutuhkan banyak pasokan air. Contoh, sawah untuk padi. 2. Pertanian lahan kering, membutuhkan lebih sedikit air. Contoh, kebun stroberi. Bidang peternakan. Peternakan adalah kegiatan mengembangbiakan dan membudidayakan hewan ternak untuk mendapatkan manfaat dan hasil dari kegiatan tersebut. Aktivitas peternakan dibagi 3, yaitu 1. Peternakan unggas, misalnya ayam, itik, burung, dan angsa. 2. Peternakan hewan kecil, misalnya kelinci, kambing, dan domba. 3. Peternakan hewan besar, misalnya sapi, kerbau, dan kuda. Bidang perikanan. Wilayah perairan Indonesia menempati sekitar 2/3 luas wilayah Indonesia. Oleh karena itu, Indonesia dikenal sebagai negara maritim. Potensi alam wilayah laut yang melimpah dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mengembangkan aktivitas perikanan. Aktivitas perikanan dibagi menjadi 2 jenis, yaitu 1. Perikanan tangkap, dilakukan oleh nelayan dengan cara menangkap ikan di laut. 2. Perikanan budidaya, dilakukan di darat atau di air payau. Budidaya ikan di darat dilakukan di kolam, sungai, sawah, mina padi, waduk bendungan, atau danau. Budidaya ikan perairan payau dilakukan di tambak yang biasanya terletak di pesisir pantai. Bidang kehutanan. Hamparan hutan hijau di Indonesia pernah dijuluki karpet hijau. Hijaunya hutan dipengaruhi oleh iklim tropis.
Kawasan hutan Indonesia mengandung keragaman sumber daya hayati. Potensi hasil hutan terdiri atas hasil hutan kayu dan hasil hutan non-kayu, misalnya kina, karet, damar, dan sagu. Potensi ini menjadikan Indonesia sebagai negara pengekspor kayu dan merupakan salah satu sumber pendapatan negara. Aktivitas hutan juga perlu memperhatikan kelestarian hutan dengan melakukan tebang pilih dan penghijauan atau reboisasi pada lahan gundul, agar hutan Indonesia dapat menjadi paru-paru dunia. Berikutnya kita akan mempelajari tentang keragaman ekonomi di Indonesia. Bidang pertambangan. Wilayah Indonesia menyimpan kekayaan alam berupa barang tambang yang melimpah. Barang tambang adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, sehingga perlu dieksplorasi dengan bijaksana. Mencari sumber daya alam alternatif agar dapat menghemat sumber daya alam. Barang tambang dibagi menjadi dua jenis, yaitu barang tambang minyak dan gas atau migas, dan barang tambang non-migas, yaitu emas, perak, tembaga, batu bara, biji besi, nikel, aluminium, intan, pasir besi, dan bauksit. Bidang industri. Industri merupakan usaha untuk mengubah barang mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Aktivitas perindustrian dapat meningkatkan nilai dan kualitas suatu barang. Dapat dilakukan perorangan, kelompok, atau badan usaha. Contoh industri di Indonesia antara lain industri otomotif, industri konveksi, industri elektronik, industri pupuk, industri sepatu, dan masih banyak lagi. Bidang perdagangan. Aktivitas perdagangan bertujuan menyalurkan barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Hal ini dikarenakan tidak semua daerah kaya akan potensi alam dan mampu menghasilkan barang yang dibutuhkan masyarakat. Aktivitas perdagangan dengan perantara adalah produsen menggunakan perantara untuk menyalurkan barang dan jasa kepada konsumen. Misalnya agen, pedagang eceran, dan pedagang grosir. Pedagang tanpa perantara adalah produsen dapat langsung menjual dan menyalurkan barang dan jasa kepada konsumen. Aktivitas perdagangan bisa juga melibatkan masyarakat di luar negeri. Kegiatan ini disebut ekspor-impor. Bidang jasa. Aktivitas bidang jasa adalah kegiatan layanan pada masyarakat dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidupnya. Contoh kegiatan bidang jasa antara lain sarana transportasi, sarana komunikasi, jasa keuangan dan perbankan, jasa kesehatan misalnya dokter, perawat, bidan, dan lain-lain. Jasa pendidikan misalnya guru, dosen, dan lain-lain. Jasa pariwisata, contohnya pemandu wisata, travel, dan lain-lain. Jasa konsultasi hukum, dan masih banyak lagi. Baiklah, sampai di sini dulu ya anak-anak. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.